Baik, sudah pada diam semua anak-anak? Oke, Ibu mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Ya, karena di sini kita perdana bertemu. Kalau nanti waktunya memungkinkan, Ibu langsung saja masuk materi ya. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama Ibu Munifa. Alamat Ibu di Palu, Jalan Banteng. Jadi siapa tahu kalian ada yang mau bertanya sama Ibu tentang sekitar materi nanti, kalian bisa hubungi nomor Ibu ya. Nanti sebentar Ibu akan memberikan. Jadi di sini adik-adik sudah saling mengenal ya pastinya. Oke. Bagaimana kalau kita lanjut materi saja? Untuk mengingat waktunya tidak lama lagi untuk istirahat siang. Jadi di sini Ibu akan memberikan materi tentang prinsip pembentukan keluarga. Di sini ada yang sudah tahu apa itu prinsip pembentukan keluarga? Oke. Di sini pengertian keluarga. Tolong diperhatikan ya, karena Ibu sebentar akan bertanya sekitar materi yang akan Ibu sampaikan. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan bertempat tinggal di suatu tempat dalam satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Terus, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Terus, di sini ada juga pengertian keluarga menurut Murwani 2008. Keluarga adalah satu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga mempunyai ikatan emosional dan mengembangkan dalam interrelasi sosial, peran dan tugas. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada pengertian keluarga. Di sini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa tahu ada adik yang di depan? Adik siapa namanya? Oke, Putri. Putri bisa menyimpulkan apa itu keluarga? Arti keluarga? Oke. Atau adik yang di sebelah sana, pojok kiri? Silahkan. Oke. Masih malu-malu ya. Ya, di sini Ibu dapat simpulkan bahwa keluarga adalah beberapa individu yang tinggal dalam sebuah keluarga yang mempunyai ikatan perkawinan dan hubungan keluarga, sanak famili maupun adopsi, yang hidup bersama sesuai dengan tujuan keluarga tersebut. Jadi jangan kira kalian yang anak diadopsi atau anak adopsi ya. Oke, jangan kira kalian itu bahwa anak adopsi itu bukan keluarga. Dia sudah memasuki suatu keluarga seperti suami istri, ayah atau ibu dia itu yang mengangkat dia itu sudah mereka bertiga itu adalah sudah bisa dikatakan keluarga.
Dan jangan bilang lagi ya kalau ih kamu itu sangat pungut, anak angkat, itu nggak bisa ya, jangan berkata begitu. Oke, sekarang kita masuk di pengertian prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip pembentukan keluarga. Di sini pada setiap masa perkembangan individu dalam keluarga akan terjadi penanaman pengaruh dari lingkungan sosial tempat individu yang bersangkutan berada. Pengaruh tersebut secara langsung berasal dari orang tuanya melalui penanaman nilai-nilai budaya yang dianut atau pengaruh lingkungan pergaulan yang membentuk pribadi bersangkutan atau sosialisasi. Di sini juga ada suatu keluarga dapat terbentuk karena beberapa hal. Yang pertama itu suatu kelompok yang dimiliki nenek moyang yang sama sehingga perkawinan dapat terjadi di antara mereka yang memiliki satu keturunan, disebut endogami. Kemudian yang kedua, suatu kelompok kekerabatan disatukan oleh darah atau perkawinan. Pasangan perkawinan tidak dapat dari kelompok sendiri yang berasal dari satu keturunan atau nenek moyang, tetapi pasangan hidup diperoleh dari kelompok lain sehingga di antara dua kelompok yang berbeda terikat oleh adanya perkawinan di antara keturunannya disebut eksogami. Yang ketiga itu ada pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Kemudian pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak. Satu orang dapat hidup dengan beberapa orang anak. Di sini juga ada untuk membantu mencermati keluarga, maka dapat dikenali beberapa prinsip yang harus dimiliki keluarga, seperti kesepahaman akan konstitusi, pembagian tugas, menghargai keunikan dan potensi, sabar dan berinteraksi. Jadi Ibu katakan sekali lagi, Ibu minta maaf ya karena Ibu sepertinya susah menjelaskan atau kalian susah untuk melihat karena infokus kita itu rusak. Jadi Ibu hanya bisa membacakan kepada kalian, tidak untuk ditampilkan. Sebelum itu, karena materinya sudah selesai, di sini Ibu akan bertanya. Jadi di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Ayo bertanya, aktif. Di sini kita saling tidak usah tegang ya, karena di sini juga kita sama-sama belajar. Jadi bagaimana? Ada? Oke. Adik, silakan. Ya, perkenalkan nama dulu. Nama saja. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adik Putri. Jadi tadi teman kalian sudah bertanya. Pertanyaan tadi, apa itu pengertian esogami dan berikan contohnya. Oke Putri, Ibu akan tunggu. Atau di sini ada lagi yang bertanya? Tidak ada?
Oke, ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari Putri ya. Nah, itu eksogami adalah sebuah aturan sosial di mana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikahi tidak kelebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Contohnya itu seperti ya Putri, jadi contohnya itu seperti pada anak saudara atau pedagang yang menikah dengan sesama anak saudara atau pedagang. Jadi mereka itu harus menikah secara yang diizinkan oleh sebuah kelompok sosial. Terus mereka terikat pada suatu kepercayaan mereka, seperti mereka itu harus menikah dengan sesama pedagang atau sesama saudara pedagang. Mereka itu tidak bisa menikah di luar selain dari itu. Seperti itu Putri, bagaimana, mengerti? Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi karena tidak ada lagi mau bertanya, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut lagi minggu depan dalam jam yang sama. Oh iya, ibu tadi lupa, ketua kelasnya mana? Namanya siapa? Oke, namanya Idris. Jadi siapa tadi? Maaf, salah. Oke, namanya Putra. Jadi Putra nanti minggu depan kalau ibu belum tepat waktu datang ke kelas, Putra langsung bisa saja ke kantor ya. Oke, jadi mungkin itu saja materi dari ibu. Ibu sampaikan kepada kalian minggu depannya harus lebih aktif lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.